Namun gelang ini memiliki 28 gelang dengan model yang unik. Karena terlalu banyak potongannya, gelang ini sudah tidak cocok lagi dipakai di pergelangan tangan. Namun lebih cocok untuk diputar di tangan. Tama mau tidak mau bertanya padanya, "Apa menurutmu ini mewakili usiaku?" Isyana mengangguk, "Kemungkinan besar memang demikian." Tama bertanya lagi, "Mungkin ini suatu kebetulan?" Isyana menggelengkan kepalanya, "Kurasa ini bukan suatu kebetulan." Tama bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Isyana berkata dengan serius, "Tuan, kamu harus memahami bahwa segala sesuatu di sini telah dipersiapkan untukmu. Alasan kenapa mereka mengundangku masuk hanya karena aku kebetulan ikut denganmu. Jika aku tidak datang bersama Tuan Muda, mereka pasti akan menemuimu secara langsung." Tama tiba-tiba merasa gugup. Dia merasa apa yang dikatakan Isyana masuk akal. Namun, dia tidak mengerti siapa pihak lain yang akan begitu memperhatikannya. Sejak biarawati itu berinisiatif berbicara dengan mereka berdua di kaki gunung, Tama ingin tahu siapa orang-orang ini. Dan sekarang, pertanyaan ini semakin kuat. Saat ini, Isyana tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tuan, ketika aku baru saja masuk, aku tidak melihat siapapun masuk atau keluar ruangan ini. Ada meja, kursi, dan gelang di ruangan ini. Aku pikir seseorang pasti ada di sini pada waktu itu." Tama mengangguk, "Itu pasti dalang di balik mereka." Setelah mengatakan itu, Tama mengambil gelang itu di tangannya dan memutarnya sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu kenapa mereka merahasiakannya, tapi rasanya memang seperti yang kamu katakan. Tidak seperti musuh. Mengenai latar belakang mereka, kita hanya bisa menunggu sampai mereka muncul di lain waktu." Pada titik ini, Tama memandang Isyana dan bertanya padanya, "Kamu bilang karena mereka hanya melakukan ini. Jika mereka tidak ingin aku melanjutkan, jika aku meninggalkan pintu ini dan terus berjalan lebih jauh ke pegunungan Siwan, akankah mereka menghentikanku lagi?" Isyana bertanya dengan kaget, "Tuan kamu, apa kamu serius?" Tama berkata, "Untuk saat ini, kita hanya mendiskusikan kelayakan rencana ini." Isyana berkata dengan bingung, "Tuan, secara teori, seharusnya seperti ini. Aku tetap tidak menyarankan kamu mencoba." Tama melihat gelang di tangannya dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku hanya mengatakannya dengan santai, bukan dengan cara yang tidak sopan." Setelah itu, dia menyimpan gelang itu. Dia bangkit dan berkata kepada Isyana, "Ayo pergi ke halaman belakang dan melihat-lihat. Jika tidak ada yang aneh, ayo kembali ke Jakarta." Isyana akhirnya merasa lega dan menemani Tama ke halaman belakang. Halaman belakang biara ini tidak besar. Total rumah beratap genteng hanya ada sedikit. Tampaknya disinilah para biarawati di biara itu tinggal. Namun, tempat ini sudah lama kosong. Dan sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Hal ini pun semakin membuktikan dugaan Isyana bahwa kedua biarawati yang ditemuinya bukanlah biarawati sungguhan. Tama bahkan curiga kuil ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi kali ini mereka hanya membukanya sementara untuk menghentikannya. Keduanya tidak menemukan petunjuk berharga di halaman belakang. Tapi mereka memang melihat jalan menuruni gunung dari belakang di luar pintu belakang halaman belakang. Kalau dipikir-pikir, mereka mengungsi melalui jalan pegunungan ini. Karena lebih dari 1 jam telah berlalu, Tama tidak dapat melihat petunjuk apapun di sepanjang jalan ini. Untuk menghormati orang-orang ini, dia tidak punya ide untuk mengejar mereka untuk mencari tahu. Melihat jalan yang berkelok-kelok, Tama menghela nafas pelan dan berkata kepada Isyana, "Ayo kembali ke Jakarta." Ketika keduanya turun dari kuil, Tama terus memegang gelang gaharu di tangannya. Dia ingin mengetahui arti dari gelang yang ditinggalkannya untuknya. Tapi setelah memikirkannya, dia masih belum bisa memahaminya.
Dia memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan Isyana. 28 manik di gelang ini mewakili usianya saat ini. Pihak lain memasukkan 28 manik ke dalam gelang. Mengetahui bahwa Isyana akan melihat sesuatu yang tidak biasa dan kembali untuk menyelidikinya. Lagi pula, pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepadanya dengan sengaja menitipkan gelang ini padanya? Dalam keraguan, mereka berdua turun gunung dan kembali mendaki jalan gunung. Ketika mereka mendaki gunung lagi, mereka bertemu dengan beberapa wanita tua setempat. Mereka berjalan bersama dan perlahan menuruni gunung. Masing-masing dari mereka membawa keranjang yang terbuat dari tanaman merambat. Dan masih ada beberapa barang di keranjang. Mereka punya banyak minyak wijen, uang kertas, dan dupa tanah. Melihat hal ini, Isyana melangkah maju dan bertanya dengan sopan. "Mau kemana, Bu?" Salah satu wanita tua berkata, "Aku mendengar bahwa kuil telah dibuka kembali. Jadi kami akan pergi ke kuil untuk memuja Buddha dan membakar dupa." Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kuil itu sudah lama ditutup? Wanita tua itu mengangguk, sudah sekitar 10 atau 20 tahun tidak dibuka. Jumlah orang di pegunungan semakin sedikit, dan tidak ada dupa di kuil. Semua mantan biarawati telah pergi. Aku mendengar dari penduduk desa kemarin bahwa seorang biarawati baru telah tiba. Jadi kami memutuskan untuk datang dan memberikan penghormatan bersama. Isyana berkata cepat, "Sebaiknya kalian tidak pergi. Biarawati baru sudah pergi." "Apa?" Beberapa wanita tua tampak kecewa. "Mengapa mereka pergi sepagi ini?" Isyana berkata, "Mungkin mereka mengira tidak banyak dupa di sini." Beberapa wanita tua sedikit terpuruk, dan mereka sedikit tidak bisa bergerak maju atau mundur untuk sementara waktu. Merasa ragu-ragu, salah satu wanita tua berkata, "Biarawati itu sudah pergi. Tetapi patung Buddha itu masih ada. Kita semua sudah datang ke sini, kenapa tidak pergi dan membakar beberapa batang dupa?" Wanita tua lainnya mengira memang demikian. Jadi mereka setuju satu demi satu. Ketika Isyana melihat beberapa orang tulus, dia tidak membujuk mereka lagi dan memperingatkan, "Kalau begitu berhati-hatilah Bu, kami permisi dulu." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada beberapa wanita tua, Isyana berkata kepada Tama, "Sepertinya mereka datang ke sini dalam waktu singkat. Jadi mereka mungkin baru tiba kemarin." Tama setuju dan berkata, "Mungkin saja mereka memperhatikan kita datang ke sini. Atau mereka memperhatikan bahwa Victoria datang ke sini. Jadi mereka datang lebih awal untuk bersiap." Saat dia berkata, Tama menambahkan, "Yang pasti sekarang adalah mereka sangat mengenal kita dan Victoria. Mungkin mereka juga sedang memantau kita saat ini." Saat ini, di jalan raya yang mengarah dari Gunung Siwan ke dunia luar, 3 kendaraan niaga buik yang tidak mencolok melaju dengan mulus di jalan raya. Saat ini, di mobil bisnis buik kedua, sopirnya adalah biarawati muda yang sebelumnya menghentikan Tama dan Isyana di kaki gunung. Dan orang yang duduk di kursi penumpang adalah istri tuan tua itu. Duduk di kursi baris kedua di belakang master adalah wanita paruh baya. Gelang yang dipelintir Tama di tangannya adalah gelang yang ditinggalkannya di biara. Pada saat ini, sang master melihat kembali ke wanita paruh baya itu dan bertanya dengan hormat, "Nyonya, apa pengaturan kita selanjutnya?" Wanita itu sedang melihat keluar jendela. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia berkata, "Kita akan pergi ke Jakarta. Seperti sebelumnya, kita akan tinggal di kuil untuk sementara waktu. Kalian berdua juga akan ikut denganku. Setelah sampai di Jakarta, jangan tunjukkan wajahmu." "Oke." Sang guru mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu kepala biara." Setelah mengatakan itu, sang majikan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Nyonya,
Gadis mana yang ingin kamu temui selanjutnya? Biarkan saya melihat apa Anda dapat menemukan peluang. Nyonya itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang ingin kutemui? Aku sangat ingin bertemu Nanako. Di antara gadis-gadis ini, dialah yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi seorang Tao. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.